Selamat sore pemirsa, kita kembali berjumpa dalam program Sumatera Utara hari ini edisi Sabtu 18 November 2023 bersama saya Hafiz Eko. Dan saya Nisa Redi. Seperti biasa pemirsa, sejumlah informasi aktual seputar Sumatera Utara telah dirangkum oleh tim redaksi kami untuk Anda. Berikut kita awali informasi selengkapnya. Pemirsa, lakukan safari politik calon wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang tiba di Bandara Silangit pagi tadi disambut ribuan simpatisan serta kader Partai Koalisi Indonesia Maju. Calon wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hari ini melakukan kunjungan ke Kabupaten Humbang Hasundutan dan Tobasa. Kehadiran Gibran untuk pertama kalinya setelah mengumumkan diri sebagai pasangan Prabowo Subianto dalam Pilpres mendatang disambut tokoh adat Dosmara Banjarnahor, ribuan simpatisan serta kader Partai Koalisi Indonesia Maju. Selain Ketua Partai Koalisi Indonesia Maju, Wali Kota Medan Bobi Nasution dan tim kampanye nasional Koalisi Indonesia Maju, simpatisan serta kader partai turut menyambut kehadiran Gibran. Setibanya di Bandara Silangit, Gibran yang didampingi istrinya Selvi Ananda Gibran akan mengunjungi sejumlah tempat di Kabupaten Humbang Hasundutan dan memberikan kuliah umum di kampus ITDEL Laguboti Kabupaten Tobasa. Usai melakukan serangkaian kegiatan, Gibran akan langsung menuju Kota Medan untuk melakukan pertemuan dengan simpatisan dan pengurus Partai Koalisi Indonesia Maju. Ketua Dewan Pimpinan Pusat Nusantara untuk Jokowi, R.E. Nainggolan, menyebut persiapan menyambut kedatangan Gibran ke Tapanuli sudah dilakukan jauh hari sebelumnya, sehingga ia dapat melihat dengan jelas berbagai hal terkait pembangunan di Kabupaten Humbang Hasundutan dan Kabupaten Toba. Daripada Prabowo akan seperti beliau, kerendahan hatinya, kemudian sikapnya, dan kemudian bagaimana gerakannya di tengah-tengah masyarakat. Saya pikir itu yang harus kita lihat dan kita bangun ke masa depan. Sementara itu pemirsa, Bawaslu Sumatera Utara membentuk tim investigasi pasca OTT yang menjerat salah seorang komisioner Bawaslu Kota Medan, Azlan Syah Hasibuan. Tim investigasi akan melakukan pendalaman apakah pelanggaran yang dilakukan Azlan terkait pidana murni atau pelanggaran kinerja. Hingga saat ini Bawaslu Sumatera Utara masih terus berkoordinasi dengan sejumlah pihak termasuk Polda Sumatera Utara. Bawaslu Sumatera Utara juga menyatakan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum atau DKPP akan memberikan sanksi berupa skorsing hingga pemecatan bila Azlan Syah Hasibuan terbukti melakukan pidana murni. Tadi malam kita udah bicara dengan bagian hukum ya, bagian hukum. Nah ini bukan hanya bagian hukum, ada juga Pak. Ini akan berusaha mengumpulkan informasi dan berusaha menyambung komunikasi ke pihak-pihak yang berkaitan dengan ini. Nah dari situ lagi-lagi kita akan lihat hasil investigasinya bagaimana. Apakah ini nanti ke DKPP, apakah ini personal, apakah ini pelanggaran kinerja. Kita belum tahu, tapi yang kita dengar itu ada persoalan dengan salah satu partai politik. Nah ini kita juga belum tahu detailnya. Sebelumnya pada Selasa malam, tim Saber Pungli Polda Sumatera Utara melakukan operasi tangkap tangan di salah satu hotel Kota Medan dan menangkap 3 orang pelaku. Dari OTT tersebut, Polda Sumatera Utara mengamankan barang bukti uang senilai 25 juta rupiah. Kuat dugaan ketiganya melakukan pemerasan kepada salah seorang calon anggota legislatif di Kota Medan. Tim Sat Narkoba berhasil mengamankan 2 orang pelaku penyelundup narkotika jenis sabu seberat 50 kg dari Malaysia ke Jakarta di kota Tanjung Balai. Tim Sat Narkoba Polres Asahan bersama Sat Narkoba Polres Tanjung Balai memeriksa mobil yang diduga membawa narkoba di Jalan Gaharu, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Sebelumnya para pelaku sempat kabur dari kejaran polisi, namun tak membutuhkan waktu lama. Petugas menangkap kedua pelaku di 2 daerah berbeda, yakni Padang, Sumatera Barat dan di kawasan Pelabuhan Bakauheni, Lampung.
Kapolres Asahan AKBP Rocky Hasuhunan Marpaung mengatakan dari pemeriksaan yang dilakukan petugas menemukan 2 karung yang diduga berisi narkoba jenis sabu. Ia menambahkan pelaku memperoleh sabu dari jaringan di Malaysia dan rencananya akan dibawa ke Jakarta untuk diedarkan. Untuk tersangka yang diamankan ada 2. Yang pertama adalah saudara AR dan saudara AG. Untuk barang bukti yaitu 50 bungkus plastik hitam yang diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu kurang lebih 50.000 gram atau 50 kg. Dan mereka kedua belah pihak ini diperintahkan mengantar barang jaringan internasional Malaysia Jakarta oleh saudara SH dan TH. Saat ini saudara SH dan TH menjadi target utama kita untuk dilakukan pengembangan secara bersama-sama. Polres Asahan berkomitmen akan terus melakukan penyelidikan jaringan penyelundupan sabu Malaysia Indonesia. Kedua pelaku terancam hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Tingginya intensitas hujan dan menyebabkan air sungai meluap. Sejumlah sekolah di Desa Sugiharjo, Kecamatan Batangkuis, Kabupaten Deli Serdang terendam banjir dan siswa terpaksa diliburkan. Sekolah swasta Darul Islam sudah 2 hari meliburkan siswa-siswinya akibat ruangan kelas sekolah tersebut terendam banjir. Rosnani, Kepala Sekolah Darul Islam mengatakan air masuk dari bagian belakang ruangan kelas pada saat siswa sedang mengikuti proses belajar mengajar. Kemudian air perlahan naik dan menggenangi seluruh ruangan kelas serta ruangan kantor sekolah. Ia menambahkan sebelumnya banjir sudah pernah menggenangi sekolah ini, namun banjir kali ini adalah yang paling terparah. Pagi kira-kira jam 8 itu mulai masuk dari belakang. Anak-anak waktu itu sudah mulai belajar. Namun karena air semakin deras masuknya, maka anak-anak kami turunkan. Sampai hari ini belum bisa belajar dan insya Allah sampai menunggu air surut. Harapan kami tolong untuk drainase diperbaiki supaya jalan air itu lancar. Mohonlah pemerintah juga melihat kami gitu, karena banyak lemari-lemari kami yang sudah rusak ya, bahkan yang bawah dia, karena kami pun tidak menyangka air sampai setinggi ini. Siswa akan kembali aktif mengikuti proses belajar mengajar setelah banjir surut dan ruangan kelas sudah dibersihkan. Pihak sekolah berharap pemerintah desa atau kecamatan segera melakukan normalisasi sejumlah sungai agar banjir serupa tidak terulang kembali. Pemerintah Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batangkuis melakukan normalisasi parit yang berada di Dusun 6 Desa Tumpatan Nibung untuk mencegah terjadinya banjir yang kerap merendam rumah warga. Setiap hujan deras, air parit di sekitar rumah warga yang juga berfungsi sebagai pembatas Desa Tumpatan Nibung dengan Desa Sena kerap melimpah ke halaman dan pemukiman warga. Menyahuti keluhan warga yang rumahnya kerap terendam banjir disebabkan hujan deras yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir, pihak pemerintah Desa Tumpatan Nibung melakukan normalisasi parit. Kepala Dusun 6, Jane Mukhtar, mengatakan 1 unit alat berat diturunkan untuk mengangkat sedimen serta sampah yang menghambat aliran air. Bahwa di Dusun 6 Desa Tumpatan Nibung ini sering terjadi banjir. Untuk antisipasi tersebut, maka Bapak Kepala Desa menurunkan alat tersebut untuk menggali parit-parit yang serumbat perbatasan dengan Desa Sena ini. Pada 2 hari telah dilaksanakan normalisasi. Untuk itu banjir pun agak udah berkurang. Dengan normalisasi parit ini, keluhan warga terhadap banjir dapat teratasi. Warga juga dihimbau untuk tidak membuang sampah sembarangan ke dalam parit. Pemirsa, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam seruan aksi pemuda dan mahasiswa Labuhan Batu Raya mendatangi kantor perusahaan perkebunan PT Sri Perlak, Desa Sukarame, Kecamatan Kuala Hulu, Labuhan Batu Utara, terkait HGU perusahaan yang mati sejak 13 tahun yang lalu. Sejak pagi, mahasiswa melakukan aksi dengan membawa spanduk dan berorasi di depan pintu gerbang kantor perusahaan, meminta manajer perusahaan menemui dan menjawab tuntutan mereka.
Aksi ini berawal dari statement anggota DPRD Labura yang menyebut izin hak guna usaha atau HGU perusahaan perkebunan PT Sri Perlak sudah mati sejak tahun 2010 lalu. Namun perusahaan yang memiliki lahan perkebunan kelapa sawit seluas 800 hektar lebih ini masih tetap beroperasi. Salah seorang koordinator aksi Amos Sihombing mengatakan peserta aksi meminta manajer PT Sri Perlak menunjukkan izin HGU perusahaan dan menuntut pemerintah menindak tegas perusahaan yang diduga dilindungi oleh oknum Korps Brimob sehingga perusahaan ini masih terus beroperasi. Ini ada dua titik, yang dimana aksi ini kami di sini di PT Sri Perlak dan teman-teman seperjuangan juga pada hari ini melakukan aksi juga di KPP Pratama Rantau Prapat. Agenda mempertanyakan pajak yang sudah dibayar pihak PT Perkebunan Sri Perlak, Labuan Batu Utara. Tanggapan daripada KPP Pratama, mereka tidak kewajiban mereka untuk menjawab dalam perpajakan yang ada ataupun yang disetor oleh PT Sri Perlak. Namun saat awak media mencoba mengkonfirmasi terkait aksi mahasiswa tersebut, tidak ada satupun manajemen dan pimpinan perusahaan yang bersedia memberikan keterangan. Ya, pemirsa, berikut kami tampilkan informasi seputar pilihan rakyat. Tetaplah bersama kami. Ya, apel gelar pasukan dalam rangka kesiapsiagaan pemilu 2024 digelar di lapangan Simare-Mare, Kota Sibolga. Selain TNI Polri, kegiatan apel gelar pasukan kesiapsiagaan pemilu 2024 juga diikuti anggota KPUD Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah beserta 2 daerah pemerintahan, yakni Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah serta partai politik peserta pemilu 2024. Dalam apel tersebut dihadirkan kesiapan sejumlah kendaraan penunjang pelaksanaan pengamanan pemilu 2024 di Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah dan penandatanganan pelaksanaan pemilu damai yang diikuti seluruh peserta. Usai memimpin apel gelar pasukan kesiapsiagaan pemilu 2024 dan Rem 023 Kawal Samudra, Kolonel Infantri Lukman Hakim menyampaikan kepada seluruh peserta apel agar bekerja sama untuk mewujudkan pelaksanaan pemilu damai. Dan Rem 023 Kawal Samudra juga menekankan aparat keamanan tetap berkomitmen menjaga netralitas. Kita saling berkompetisi dengan tetap saling menghormati satu dengan yang lain. Karena pada dasarnya kita ini adalah warga Sibolga, warga Tapen. Yang setelah kegiatan ini kita akan selalu bersama-sama lagi. Sipil negara akan bersikap netral dalam pelaksanaan kegiatan pemilu 2024 ini dan kita semua melaksanakan tugas sesuai dengan aturan dan ketentuan dari organisasi kita masing-masing. Wakil Wali Kota Sibolga Pantas Lumban Tobing yang hadir dalam kegiatan itu menyampaikan pemerintah Kota Sibolga akan dukung terciptanya pemilu damai bersinergi dengan aparat keamanan maupun penyelenggara pemilu. Kami bersama Sibolga dukung deklarasi damai pemilu tahun 2024. Harapan kami dan kepada seluruh kita organisasi, ormas maupun partai politik yang ada di Kota Sibolga, mari sama-sama menjaga kondisivitas dan mari sama-sama memukseskan pemilu. Komisi Pemilihan Umum menetapkan jadwal kampanye pemilu akan dimulai pada tanggal 28 November 2023 sampai dengan 10 Februari 2024. Dalam hal ini, pemerintah Kota Gunung Sitoli mendukung pengaturan kampanye pemilu. Pemerintah Kota Gunung Sitoli bersama unsur TNI Polri mulai memetakan lokasi-lokasi strategis bagi peserta pemilu dalam memasang alat peraga kampanye, sesuai dengan keputusan Kepala Daerah mengenai kawasan ketertiban umum untuk diindahkan semua pihak, termasuk peserta pemilu yang akan melaksanakan kampanye. Dalam membuat turunan produk hukum di daerah, pemerintah setempat mempedomani petunjuk teknis dan larangan terkait penyelenggaraan kampanye, agar tidak ada pihak-pihak yang dirugikan maupun melanggar hukum.
Lokasi pemasangan baliho atau alat peraga kampanye pemilu 2024 di Gunung Sitoli nantinya lebih dominan pada kawasan dekat jalan umum dan merata di 6 wilayah kecamatan tanpa mengabaikan estetika dan keindahan kota. Sesuai kewenangannya, pemerintah kota harus berkolaborasi dengan unsur TNI Polri serta penyelenggara pemilu baik KPUD maupun Bawaslu dengan azas netralitas. Oleh karena itu, pada prinsipnya kami mewakili Forkopimda dan secara khusus pemerintah Kota Gunung Sitoli mengapresiasi dan mendukung sepenuhnya pengaturan kampanye, dan itu juga dana kampanye ini merupakan salah satu faktor strategis yang memang harus bisa diatur sedemikian rupa sehingga tidak merugikan pihak-pihak terkait di sini. Komisi Pemilihan Umum KPUD Kabupaten Labuhan Batu melakukan sosialisasi terkait peraturan kampanye dan rapat koordinasi titik lokasi pemasangan alat peraga serta jadwal kampanye pemilu 2024 bersama pemerintah terkait dan partai politik di Kota Rantau Perapat. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhan Batu dalam hal ini Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK dari 9 kecamatan yang ada di Kabupaten Labuhan Batu menjabarkan pemasangan titik lokasi pemasangan sejumlah alat peraga kampanye di kecamatannya masing-masing. Dalam rapat koordinasi ini, KPUD Labuhan Batu melibatkan Bawaslu bersama pemerintah daerah dan partai politik serta TNI Polri untuk mengetahui titik lokasi dan pemasangan alat peraga kampanye sudah ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan. Salah seorang komisioner Divisi SDM KPUD Labuhan Batu Syahfizal Ritonga menjelaskan titik lokasi ini sudah ditentukan dari Panitia Pemilihan Kecamatan di titik mana saja sejumlah lokasi peserta pemilu akan melakukan kampanye serta melakukan pemasangan alat peraga kampanye dapil tersebut. Tentang mengenai sosialisasi alat peraga kampanye di setiap kecamatan se-Kabupaten Labuhan Batu, tentang koordinasi kepada para peserta pemilu partai politik dalam tahapan penetapan lokasi alat peraga kampanye. Harapannya bisa terjalin komunikasi baik dari peserta pemilu dan KPU dan Forkopimda sendiri, agar di lapangan tidak lagi terjadi saling tanya atau karena sudah ditentukan titik-titiknya. Sementara itu pemirsa, guna mengintegrasikan pelaporan kampanye dengan dana kampanye, KPUD Sumatera Utara menggelar bimbingan teknis sistem informasi kampanye dan dana kampanye atau SIKADEKA yang diikuti perwakilan partai politik dan calon Dewan Perwakilan Daerah di Medan. Sistem informasi ini merupakan pembaruan dari sistem yang digunakan pada pemilu sebelumnya. Pada tahapan pemilu 2024, sistem ini telah mampu mengintegrasikan laporan kegiatan kampanye dengan laporan dana kampanye. Dalam kegiatan bimbingan teknis tersebut, para peserta diarahkan untuk melakukan simulasi pengisian data pada sistem informasi. Komisioner KPUD Sumatera Utara, Raja Ahab Damanik, mengatakan pembaruan sistem ini akan semakin mempermudah upaya pengawasan dan kontrol oleh KPUD, serta mempermudah partai politik dalam melakukan pelaporan. Ingin mengenalkan aplikasi SIKADEKA, ya, sistem informasi kampanye dan dana kampanye kepada seluruh peserta pemilu, agar nantinya dalam pelaksanaan pemilu itu masa kampanye itu bisa lebih tertib, ya, dalam hal pelaporan dana kampanyenya. Dengan pembaruan sistem dalam pemilu 2024 mendatang, diharapkan dapat mempermudah KPUD dalam menjalankan tahapan pemilu dan Bawaslu dalam mengawasi pemilu sesuai dengan aturan undang-undang yang telah ditetapkan, serta demi terwujudnya pemilu yang mengandung azas luber dan jurdil. Jelang pemilu 2024, Bawaslu Sumatera Utara melakukan penguatan aparatur pengawas dan revisi penyusunan dana hibah serta percepatan anggaran akhir tahun 2023 yang diikuti anggota Bawaslu Sumut di Hotel Radisson Medan kemarin.
Kelembagaan ad hoc dituntut untuk mampu menjalankan tugas pengawasan agar berjalan optimal, sehingga penguatan aparatur pengawas pemilu 2024 menjadi fokus utama Bawaslu Sumatera Utara. Kegiatan ini meliputi penguatan SDM dalam meningkatkan kapasitas aparatur pengawas dan sekretariat Panwaslu Kecamatan dalam memberi dukungan teknis kesekretariatan. Penguatan ini juga sebagai upaya untuk menyiapkan SDM anggota Bawaslu Sumatera Utara yang telah dilantik 3 bulan lalu. Humas Bawaslu Sumatera Utara, Saud Boang Manolo mengatakan menuju Pilkada 2024 seluruh aparatur pengawas telah siap menjalankan tugasnya di masing-masing bidang. Kita berharap dalam proses Pilkada nanti teman-teman komisioner dengan sekretariat dalam melaksanakan kegiatan itu benar-benar bisa sinergi, benar-benar bisa menjalankan tugas, sekretariatnya sebagai tupoksi supporting, pendukung, dan komisioner sebagai pimpinan bisa benar-benar sejalan. Kan ini juga menyangkut pembiayaannya, jadi ini harus sinergitas. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Persiti. Terima kasih Anda masih di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, PT Pos Indonesia Cabang Unit Ait Kanopan menyalurkan bantuan pangan tahap kedua kepada 9.514 keluarga penerima manfaat di pendopo kantor Bupati Labuhan Batu Utara, Kota Ait Kanopan. Bantuan cadangan pangan dari Badan Pangan Nasional berupa beras bulog medium dalam kemasan 10 kg per KPM diberikan kepada 5.053 KPM di Kecamatan Kuala Hulu dan 3.091 KPM di Kecamatan Kuala Selatan. Salah seorang warga keluarga penerima manfaat, Rumina, mengatakan sangat senang mendapat bantuan dan berharap bantuan cadangan pangan ini dapat terus berlanjut ke depannya. Gimana perasaan Ibu dengan adanya bantuan pangan beras ini? Senang, namanya orang nggak punya. Kalau selamanya ya alhamdulillah. Terus panjang. Masa terbantu nggak? Masa terbantu lah. Iya. Adanya ini. PT Pos Indonesia Unit Cabang Ait Kanopan, Abdul Hafiz, menjelaskan bantuan yang diberikan pada bulan November 2023 ini merupakan bantuan tahap kedua. Ia menghimbau kepada seluruh KPM untuk datang tepat waktu ke lokasi penyaluran bantuan agar pembagian bantuan dapat berjalan dengan lancar. Kalau kendala di lapangan ya seperti biasanya Pak, kan ada KPM-nya yang lama-lama datang kemari Pak. Sementara kita sudah agak menunggu lama gitu. Kita butuh konfirmasi lagi ke kantor desa supaya KPM-nya cepat datang mengambil bantuannya. Penyaluran beras ini kiranya ada yang di luar kota atau tidak berada di tempat, bisa diwakilkan Pak. Kalau untuk penyaluran beras ini bisa diwakilkan ke warga yang merak yang lain, gitu, warga yang lain. Oh gitu. Tapi diketahui dari pemerintah desa. Sementara itu pemirsa, TVRI Sumatera Utara bekerja sama dengan Komisi 1 DPR RI kembali menggelar panggung hiburan rakyat dalam rangka sosialisasi migrasi televisi analog ke digital yang bertujuan memberikan pemahaman digitalisasi siaran televisi kepada masyarakat. Meski analog switch off atau ASO telah dilakukan di hampir seluruh wilayah Sumut, namun masih terdapat masyarakat yang belum memahami pentingnya migrasi televisi analog ke digital yang digagas oleh pemerintah.
Untuk itu TVRI Sumut kembali menggelar sosialisasi TV digital melalui pagelaran panggung hiburan rakyat di lapangan Pasar 9 Tembung, Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang. Dewan Pengawas LPP TVRI Agus Sudipyo yang hadir dalam kegiatan tersebut mengatakan dengan digitalisasi siaran televisi, masyarakat mendapatkan beberapa manfaat, diantaranya siaran menjadi lebih baik dari segi teknis, yaitu suara dan gambar hingga jangkauan stasiun televisi yang lebih luas. Agus Sudipyo juga menghimbau masyarakat untuk selalu menonton TVRI sebagai televisi rujukan utama di Indonesia dengan berbagai program siaran yang mengandung nilai edukasi bagi masyarakat. Disiarkan acara-acara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, kita semuanya bisa melihat Indonesia di layar kaca. Ada yang asalnya dari Pulau Jawa atau orang Jawa? Ada ya? Di TVRI Bapak Ibu bisa nonton acara-acara dari Jawa, acara-acara dari Melayu, acara-acara dari Sunda, dari Jawa Tengah, Jawa Timur, semuanya disiarkan di TVRI. Memasuki tahun politik, Komisi 1 DPR RI menghimbau masyarakat tetap menjaga persatuan dan persaudaraan agar terciptanya pesta demokrasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Himbauan kepada masyarakat agar tetap menjaga persatuan dan kesatuan memasuki tahun politik 2024 mendatang, disuarakan oleh Ketua Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Meutia Hafid. Hal ini disampaikannya saat melakukan lawatan ke Kota Medan, sekaligus menghadiri panggung hiburan rakyat sosialisasi digitalisasi siaran televisi yang digelar oleh TVRI Stasiun Sumatera Utara di lapangan Pasar 9 Tembung, Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang. Meutia yang dikenal sebagai satu-satunya legislator perempuan di Komisi 1 DPR RI mengungkapkan rentannya perpecahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat setiap menyambut tahun politik. Sebab menurut dirinya pemilihan umum seharusnya menjadi ajang pengujian bagi para calon pejabat publik kepada masyarakat untuk nantinya membawa aspirasi masyarakat juga. Oleh sebab itu, setiap gejala perpecahan harus dideteksi sedini mungkin dan secara bersama dicegah agar tidak terjadi. Saya ingatkan satu, harus buyuk, rukun, ya, tidak boleh terpecah-pecah. Ini kami datang jauh-jauh, Rizky Ridho datang ingin mengingatkan warga Kota Tembung, jaga persaudaraan. Jaga apa Bapak Ibu? Persaudaraan. Jaga kekeluargaan. Masa pemilu lalu katanya sesama keluarga ada yang nggak bercakap. Gara-gara beda pilihan politik. Pemilu nanti nggak boleh ada lagi Bu ya. Pilihan boleh beda-beda. Yang penting kita tetap satu masyarakatnya. Selain menghimbau agar tidak terjadinya perpecahan di tengah masyarakat dalam memasuki tahun politik, politikus wanita yang juga mantan jurnalis ini juga memaparkan pentingnya digitalisasi siaran televisi yang kini telah dimulai pemerintah dan analog switch off telah berlaku di Sumatera Utara. Sebagai bentuk kepedulian dan keprihatinan terhadap warga Palestina, ratusan siswa-siswi perguruan swasta melakukan sholat gaib dan doa bersama serta mengumpulkan donasi di Masjid Nurul Amaliyah, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Sebelum mengumpulkan donasi, para siswa-siswi Madrasah Sanawiyah Swasta dan siswa sekolah menengah atas Nurul Amaliyah melaksanakan sholat gaib dan doa bersama yang dipimpin oleh Kepala Madrasah Sanawiyah Nurul Amaliyah, Dr. Andes Haji Alman. Dilanjutkan dengan ceramah dan penggalangan dana untuk membantu warga Palestina di jalur Gaza yang menjadi korban invasi Israel. Ketua Yayasan Pendidikan Nurul Amaliyah Bambang Irawan mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian dan keprihatinan siswa-siswi serta keluarga besar perguruan Nurul Amaliyah kepada warga Palestina. Dari kegiatan ini terkumpul dana sebesar 18 juta rupiah yang akan disalurkan melalui dompet duafa Sumatera Utara. Umat muslim kita
ya kita bermohonlah rendah hatinya kita untuk menyumbangkanlah seikhlas hati untuk saudara kita ini di Palestina ini, karena mereka membutuhkan kita. Artinya dari sekecil apapun yang kita rasakan, dan mereka pun ya merasakan juga dari hasil sumbangan kita. Salah seorang siswi, Vivi Elisa, mengatakan sebagai wujud kepedulian umat Islam kepada warga Palestina, seluruh siswa-siswi melakukan sholat gaib dan memohon doa agar Israel dapat menghentikan invasi pada warga sipil serta anak-anak di Palestina. Pada hari ini kami kegiatannya sholat gaib jenazah untuk Palestina dan memberikan donasi sumbangan untuk Palestina. Alhamdulillah kami semua dapat 18 juta. Semoga Palestina merdeka saat ini dan bantulah Palestina yang ada di sana. Mari kita akan mendonasikan untuk Palestina yang di sana yang berduka. Pemirsa, Naufal Al-Kafi, bayi berumur 11 bulan, menjadi korban ledakan kompor hingga menyebabkan 80% tubuhnya mengalami luka bakar. Kondisi ekonomi yang sulit membuat Naufal harus selalu ikut bekerja dengan sang ibu menjual makanan di lingkungan rumahnya di Kelurahan Binjai, Medan Denai. Sementara sang ayah berprofesi sebagai penarik becak, namun naas saat sedang menggoreng makanan, kompor yang digunakan tiba-tiba meledak dan membuat wajan yang berisi minyak panas menyiram tubuh Naufal. Akibatnya Naufal harus menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Muhammadiyah Medan. Setelah menjalani perawatan selama 4 hari di rumah sakit, kondisi Naufal sudah mulai membaik. Musibah yang menimpa Naufal ini mendapat respon dari kalangan pemuda milenial Kota Medan. Mereka pun memberikan donasi dari amanah hamba Allah dan diharapkan dapat meringankan beban keluarga Naufal. Saat ini biaya perawatan Naufal Al-Kahfi telah ditanggung oleh pihak BPJS. Ibu Naufal Al-Kahfi, Nurmalawati, mengatakan ledakan kompor membakar tubuh Naufal hingga mengalami luka bakar 80%. Lagi masak, saya lagi masak. Di masak, saya kan jualan, anak ini kan selalu ngikuti saya. Dia nggak tahu saya dia tuh ngikuti saya. Tiba-tiba kompor itu sama tiba-tiba dia apinya tuh langsung loncat gitu. Oh, berarti kompornya ini meledak. Kompornya yang meledak. Jadi wajan yang saya masak itu Kena dia. Saya tuh nggak tahu lagi antara dia minyaknya atau kompor yang meledak itu gitu. Sebarannya langsung ke badan dia. Udah lumayan sehat. Oh, berarti sekujur tubuhnya 80% kena, Bu? Iya. Pemirsa, berikut informasi perakiran cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada hari Minggu 19 November 2023. Halo Sobat BMKG, kembali bersama saya, Enda Paramita, Prakirawan BBMKG Wilayah 1 yang akan menyampaikan info perakiran cuaca dan hotspot Provinsi Sumatera Utara untuk Minggu 19 November 2023. Pada pagi hari diperkirakan berawan dan berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah Langkat, Toba, Asahan, Tapanuli Tengah, Sibolga, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Kepulauan Nias, Padang Lawas Utara, Labuhan Batu Utara, dan Labuhan Batu Selatan. Untuk siang dan sore hari diperkirakan berpotensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di sebagian wilayah Sumatera Utara, di mana hujan lebat terjadi di wilayah Pakpak Barat, Humbahas, Tapanuli Tengah, Sibolga, Tapanuli Selatan, Padang Sidempuan, Mandailing Natal, dan Kepulauan Nias. Untuk malam hari diperkirakan berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di sebagian wilayah Sumatera Utara, di mana hujan lebat berpotensi terjadi di wilayah Samosir, Karo, Dairi, Pakpak Barat, Humbahas, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Sibolga, Tapanuli Selatan, Padang Sidempuan, dan Mandailing Natal. Untuk dini hari diperkirakan berawan dan berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah Kepulauan Nias, Mandailing Natal, dan sekitarnya. Untuk suhu udara diperkirakan 18 hingga 33 derajat Celcius
dengan kelembaban udara 60 hingga 95%. Angin dari arah tenggara hingga timur dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Untuk titik panas pada tanggal 17 November 2023 tidak terpantau di wilayah Sumatera Utara. Kepada masyarakat dihimbau untuk tetap waspada atas potensinya hujan dengan intensitas lebat di sebagian wilayah lereng barat, pantai barat, lereng timur, dan pantai timur Sumatera Utara yang dapat mengakibatkan bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Demikian perakiran yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan terima kasih. Pemirsa, kini saatnya kita ikuti berita lintas Andalas selengkapnya. Ya, pemirsa, saat ini sebagian besar kebutuhan pokok mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Guna mengurangi pengeluaran masyarakat, pemerintah menyalurkan raskin bagi masyarakat yang kurang mampu. Kelurahan Tanah Mas, Kecamatan Talang Kelapa mulai hari ini menyalurkan raskin untuk masyarakat yang kurang mampu. Masyarakat antri untuk mendapatkan beras sebanyak 10 kg. Masyarakat diwajibkan membawa kartu keluarga dan KTP untuk mendapatkan beras tersebut. Menurut warga penerima beras, Ali, dengan adanya bantuan beras ini sangat membantu mengurangi pengeluaran karena sebagian besar harga bahan pokok naik. Lurah Tanah Mas, M. Yani, mengatakan sebanyak 536 penerima raskin diberikan berdasarkan data dari pendamping PKH yang telah mencatat hasil sensus yang dilakukan. Menurutnya semua penerima raskin ini sudah tepat sasaran. Kadang-kadang sampai 2-3 hari ini Pak, 4 hari itu pembagian ini kan, proses pembagian. Karena kita itu kondisi warga ngambil tuh paling-paling habis pagi ini berapa jam, kaki sore jam-jam 3 mereka itu balik dari Begawi barangkali baru ngambil datang lagi ke sini. Alhamdulillah sesuai dengan daftar yang kami terima, kami salurkan ke warga yang ada daftar yang penerimanya. Dari Kabupaten Banyuasin, Indra Utama, TVRI Sumsel melaporkan. Sementara itu pemirsa, 13 desa di Kabupaten Empat Lawang masih mengalami blank spot area atau tidak mendapat sinyal seluler. Salah satunya adalah Desa Sugiwaras. Warga harus pergi ke jembatan hanya untuk mendapatkan sinyal seluler dan internet. Berdasarkan data dari Dinas Kominfo dan Persandian Kabupaten Empat Lawang, mencatat bahwa ada 13 desa di Kabupaten Empat Lawang belum tersentuh sinyal alias blank spot. Desa tersebut diantaranya Desa Sugiwaras, Kembaang, Jalan Poros Perkantoran, Ulak Mengkudu, Gelega, Ujung Alih, Ulu Musi, Daerah Pendopo, Daerah Paiker, dan Daerah Talang Padang. Di Desa Sugiwaras, warga harus pergi ke atas jembatan hanya untuk mendapat sinyal seluler. Sini cuma untuk cari sinyal, buat mungkin kalau ada nak nelpon ceweknya, nelpon kawan-kawannya kan nak bahas tugas-tugas sekolah, yuk giga loh. Sedangkan akses internet untuk memanfaatkan teknologi itu kurang yuk di sini. Mudah-mudahan lah pemerintah peka ya di tempat kami ini bisa dibikin tower atau apa biar sinyal kami ini banyak yuk. Warga berharap agar dibangun tower BTS di desa mereka sehingga dapat melakukan aktivitas internet maupun handphone seperti layaknya daerah maju di perkotaan. Dari Empat Lawang, Dia Anggra ini melaporkan. Kita beralih ke Provinsi Jambi, pemirsa, di mana menjaga kebersihan pada musim hujan menjadi keharusan bagi seluruh masyarakat. Tak hanya flu, berbagai penyakit rentan menginfeksi tubuh manusia saat musim hujan. Salah satunya adalah diare. Saat musim penghujan seperti saat ini, penting bagi seluruh masyarakat untuk menjaga kesehatan agar tetap dapat beraktivitas seperti sedia kala. Tak hanya menjaga kebersihan lingkungan, saat musim hujan masyarakat juga diharuskan mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat dan bergizi. Kepala Dinas Kesehatan Muaro Jambi Apifuddin mengatakan, tak hanya flu, berbagai penyakit rentan menginfeksi tubuh manusia saat musim penghujan, salah satunya penyakit diare. Berdasarkan laporan pihak puskesmas dan rumah sakit, hingga awal November 2023, jumlah masyarakat yang terserang diare mencapai 2.225 orang. Kasus diare itu tersebar di 22 puskesmas dalam wilayah Kabupaten Muaro Jambi.
Kasus diare tertinggi terdapat di Puskesmas Tangkit mencapai 164 kasus dan 156 kasus terdapat di Puskesmas Sengeti. 2.225 kasus dengan sebaran waktu antara Desember dan sampai Oktober itu fluktuatif. Artinya tidak ada dalam batas waktu tersebut tren meningkat secara signifikan, tidak ada. Artinya fluktuatif naik turun aja. Dengan rata-rata angka kasus di atas 400 di bawah 500. Apifudin mengimbau masyarakat agar tidak mengkonsumsi air sungai saat musim penghujan karena rentan tercemar bakteri penyebab diare. Diare tak hanya menyerang orang tua, namun juga remaja, anak-anak, dan balita. Azam Afnan, TVRI Jambi, melaporkan. Pemirsa, petugas pemadam kebakaran biasanya berjibaku memadamkan kebakaran yang sering terjadi di Kota Palembang. Namun kali ini petugas damkar tidak hanya memadamkan api, tapi mengevakuasi ular piton yang masuk ke rumah warga. Pemadam kebakaran Kota Palembang membantu masyarakat Kota Palembang untuk mengevakuasi ular piton sepanjang 5 meter yang melingkar di atas atap rumah warga. Petugas pun berusaha keras untuk mengevakuasi ular ini agar tidak membahayakan warga. Peristiwa ini berada di rumah warga yang berada di Jalan Lematang 3, Kecamatan Seberang Ulu 2, Palembang. Petugas juga mengalami kesulitan untuk mengevakuasi ular yang berukuran besar. Setelah setengah jam, petugas berhasil mengevakuasi ular ke dalam karung. Ferdi, penghuni rumah, menjelaskan, ular ini masuk dari belakang rumah yang masih semak belukar. Pertama kali jenguk ular tuh aku lagi bangun nak mandi, nak gawe. Jenguk posisi ular tuh lagi pucuk atap kan. Langsung minta tolong biar keluarga tahu juga. Minta tolong sama anggota ini damkar untuk segera dievakuasi. Ya, lebih kurang mungkin 5 meter lebih lah itu. Posisi ular tadi dalam keadaan cak mana tadi? Kita tengok tadi. Di atas, sudah di atas loteng itu, posisi di sudut di atasnya nian. Ular ini dibawa petugas damkar untuk dilepas liarkan di tempat yang lebih aman dari jangkauan manusia. Jeffrey Aliansa, TVRI Sumatera Selatan, melaporkan. Ya, pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Saya Hafiz Eko. Dan saya Nisa Redi, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.